selamat pagi buat anak-anak yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk dalam subtema yang keempat untuk pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga di buku tematik 1E. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan belajar di halaman 105. Misika akan bacakan sebuah teks cerita, kemudian kalian akan memberikan tanda centang atau tanda X pada pernyataan yang sesuai dengan cerita atau pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita. Silakan disimak dengan baik teks cerita yang akan Misika bacakan untuk kalian. Di panti asuhan, keluarga Lala berbagi. Keluarga Lala memberi bingkisan, pakaian, dan makanan. Keluarga Lala juga memberi sepatu dan peralatan sekolah. Anak-anak di panti asuhan sangat senang. Anak-anak di panti asuhan ucapkan terima kasih. Lala dan Kak Pandu juga gembira. Lala dan Kak Pandu bersyukur karena dapat berbagi. Sekali lagi, di panti asuhan keluarga Lala berbagi. Keluarga Lala memberi bingkisan, pakaian, dan makanan. Keluarga Lala juga memberi sepatu dan peralatan sekolah. Anak-anak di panti asuhan sangat senang. Anak-anak di panti asuhan ucapkan terima kasih. Lala dan Kak Pandu juga gembira. Lala dan Kak Pandu bersyukur karena dapat berbagi. Nah, tugas IP1 adalah di halaman 105. Yang ada di halaman 105. Silakan lihat pernyataannya dan silakan beri tanda centang untuk pernyataan yang sesuai dengan cerita dan beri tanda X ya, tanda X atau kali pada pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita. Kemudian kita akan lanjut di halaman 106. Misika akan menjelaskan tentang kerjasama, tetapi melalui video berikut ini. Silakan disimak dengan baik. Wah, kok sempit? Iya, meja gambar ini yang membuat ruangan ini menjadi sempit. Ya, terus kita main di mana? Kalau di teras depan masih kotor, ruang belakang sedang dipakai ayah. Di mana ya? Di sini saja kita pindahkan meja ini ke sudut ruangan itu. Oh iya ya, ayo kita angkat bersama-sama. Ayo! Nah, lebih luas kan? Ternyata kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan lebih mudah memindahkan meja itu. Betul sekali, Jo. Ayo, sekarang kita main luar tangga. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama, membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama, membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama. Yuk, ayo kita kerja sama. Ilmu pengetahuan. Saling membantu sesama adalah hal yang mulia. Senang membantu juga membuat kita banyak teman. Di sebelah sana. Iya, aku saja yang menyapu. Kamu mengelap mejanya ya. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah.
seperti kata pepatah. Setelah melihat video yang sudah Misika bagikan kepada kalian, silakan kalian kerjakan untuk tugas di halaman 106. Silakan beri tanda centang pada gambar untuk kegiatan kerjasama di rumah dan beri tanda X atau kali untuk kegiatan yang bukan kerjasama di rumah. Kemudian kita akan lanjut pada pembelajaran yang selanjutnya di halaman 111. Nah, Ipiwan, di Indonesia banyak sekali permainan tradisional yang ada, ya. Di sini ada permainan gasing, ada permainan sonda, permainan ular kelabang, ada permainan bentengan, permainan congklak, dan permainan lompat tali. Nah, tugas Ipiwan adalah silakan menuliskan tentang permainan di atas. Pilih salah satu saja menggunakan bahasa kalian sendiri melalui permainan-permainan yang sudah Misika sebutkan tadi yang kalian ketahui, permainan tradisional yang kalian tahu dari beberapa permainan tradisional yang sudah Misika sebutkan, dan silakan kalian tulis tentang permainan tersebut di dalam kotak yang sudah tersedia di halaman 112. Selanjutnya di halaman 112 dan di halaman 113 kalian akan membuat kalimat dimulai dengan kalimat yang bercetak miring, ya, membuat kalimat yang rancu menjadi kalimat yang benar, dimulai dengan kata yang bercetak miring, kemudian disalin menggunakan huruf tegak bersambung di halaman 111 dan juga di halaman 112. Itu adalah tugas untuk halaman 112 dan halaman 113. Kemudian di halaman 114 juga ada tugas yang sama, yaitu ada 3 kalimat yang harus kalian ubah menjadi huruf tegak bersambung. Jadi di sini sudah ada kalimat permainan ular kelabang. Kalian harus mengubah permainan ular kelabang ini menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian di halaman 115 Misika akan bacakan untuk teks yang ada di halaman 115. Kemudian kalian akan menyimak dengan baik dan akan menjawab soal-soal yang ada di halaman 115. Silakan disimak dengan baik untuk teks cerita yang akan Misika bacakan untuk kalian. Saat kerjakan tugas kelompok, harus riang gembira dan semangat. Semua anak jangan malas. Semua anak harus bekerja sama agar tugas jadi ringan dan cepat selesai. Kerjasama adalah saling membantu dalam mengerjakan kebaikan. Sekali lagi Misika bacakan untuk kalian. Saat kerjakan tugas kelompok, harus riang gembira dan semangat. Semua anak jangan malas. Semua anak harus bekerja sama agar tugas jadi ringan dan cepat selesai. Kerjasama adalah saling membantu dalam mengerjakan kebaikan. Itu adalah teks cerita yang telah Misika bacakan untuk kalian. Dan tugas Ipiwan yaitu menjawab soal dengan menuliskan huruf B untuk kalimat yang benar dan menuliskan huruf S untuk kalimat yang salah. Misika kasih contoh di sini yang ada di dalam buku halaman 115. Pekerjaan terasa berat jika bekerja sama. Nah, sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi, jika kita bekerja sama, maka pekerjaan menjadi lebih ringan. Berarti pernyataan dari nomor 1 ini, pekerjaan terasa berat jika bekerja sama, itu adalah salah. Berarti silakan kalian tulis huruf S di bagian sampingnya. Kemudian untuk nomor-nomor selanjutnya silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Misika berikan. Kemudian di halaman 116 kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Ya, kita menentukan apakah soal ini termasuk penjumlahan atau soal ini termasuk dalam pengurangan. Nah, Misika kasih contoh di sini. Silakan kalian amati masalah berikut yang ada dalam teks yang akan Misika bacakan untuk kalian yang ada di halaman 116. Di panti asuhan ada 12 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Di panti asuhan ada 12 anak laki-laki dan 25 anak perempuan.
Berapa banyak anak-anak di panti asuhan tersebut? Jika ditanyakan berapa banyak, berarti kita menanyakan tentang jumlah. Jika kita menanyakan tentang jumlah, otomatis soal atau permasalahan yang sudah Misika bacakan itu tentang penjumlahan ya. Jika mereka menanyakan tentang berapa jumlah, maka itu tentang penjumlahan. Nah, kemudian soal yang kedua yang Misika akan bacakan kepada kalian untuk permasalahan yang kedua. Ibu buat 17 kue lapis. Ibu membuat 17 kue lapis. Adik memakan 3 kue lapis. Nah, kalau ada 17 kue lapis, kemudian ada yang makan 3 kue lapis, otomatis kue lapisnya itu berkurang. Berarti kalau di sini ditanyakan berapa banyak sisa kue yang dibuat ibu, jika ditanyakan sisa, itu berarti soal itu tentang pengurangan. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu menanyakan jumlah, berarti jawabannya yaitu tentang penjumlahan, bisa diberikan tanda tambah seperti ini. Kemudian kue lapis ditanyakan berapa sisanya, berarti soal itu tentang pengurangan. Silakan diberikan tanda kurang di bagian sampingnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya bisa kalian jawab sendiri, ada di halaman 116. Tinggal kalian tentukan saja apakah soal ini tentang penjumlahan ataukah soal ini tentang pengurangan. Kemudian di halaman 117 kita akan belajar untuk menjumlahkan sesuai dengan soal yang sudah ada di halaman 117. Misika kasih contoh di sini untuk nomor 1. Ayah pelihara 7 burung kenari. Ayah memelihara 7 burung kenari dan 20 burung jalak jalak. Berapa banyak burung yang dipelihara ayah? Nah, Ipiwan, tadi ayah memelihara 7 burung kenari. Kemudian setelah itu ayah juga memelihara 20 burung jalak. Nah, 7 burung kenari ditambah dengan 20 burung jalak, berapakah jumlahnya? Silakan dihitung. Ya, sesuai yang sudah Misika taruh di bagian atas ini, silakan dihitung. Jumlahnya ada 27. Nah, seperti itu IP1. Dan tugas IP1 yang selanjutnya yaitu silakan mengerjakan tugas di halaman 117 untuk nomor 2 sampai nomor 5. Untuk tugas kita dan pembelajaran kita di hari ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa silakan mengirimkan tugas ke WA pribadi Misika. Dan tetap semangat untuk belajar, doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita semua segera bertemu kembali di sekolah nanti. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye everyone.